Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allamna. Allahumma Khafifina azan ya Allah wa iyyakum jami'an masjid jami'an yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah karena sampai hari ini, sampai saat ini Allah masih memberikan kita nikmat yang benar terhingga iman Islam, sehat afiat serta panjang umur dan taufik hidayah kepada kita semuanya. Allah mudahkan kita masalah ibadah salat maghrib berjamaah. Tentunya harapan kita semoga Allah menerima semua ibadah kita bermanfaat untuk melakukan timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pada keluarga beliau dan para sahabatnya yang mulia utama. Dan semoga Allah berikan kita istiqomah dalam iman dan Islam di atas syariat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pertemuan kali ini kita masuk pada bab tauhid wa kafir tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang bisa diampuni dengan tauhid tersebut. Kemarin telah kita sebutkan tentang hak Allah pada hambanya dan hak hamba terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, di mana hadis memberikan kabar gembira bagi kita semua bahwasanya hak Allah pada hamba adalah yang dulu pada syariat. Kita harus beribadah kepada Allah dengan tidak menyempurnakannya dengan sebab apapun juga. Sedangkan hak Allah, hak hamba terhadap Allah ketika dia menunaikan Allah SWT, Allah yu'adzib man la yusyrik bihi. Bahwasanya Allah akan mengadab seorang hamba yang tidak berbuat syirik kepadanya. Ini merupakan kabar gembira buat kita semua. Yang penting bagaimana kita bisa jaga diri kita akan terhindar dari kesyirikan. Itu suatu hal yang sangat sulit, bukan suatu yang mudah. Ya, sangat sulit menjaga diri dari kesyirikan, itu sangat sulit. Sampai Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa la a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari berbuat syirik menyembah Engkau sedangkan aku tidak tahu. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku berlindung kepadamu, maafkan kepadamu dari perbuatan syirik yang tidak disadari. Ini ya sambil Nabi SAW juga mengatakan kita terhindar dari kesyirikan. Maka ini sangat penting. Kunci keselamatan seorang hamba adalah bagaimana dia bisa menjaga dirinya agar tidak terjatuh kepada kesyirikan. Ini kita tauhid ya kebanyakan adalah daripada terlibat kesyirikan yang ada. Karena lawan daripada tauhid itu syirik. Mentafikan Allah itu tauhid. Lawan adalah menjualkan Allah. Nah itu sangat banyak ya, zaman sekarang pun juga masih tersebar kesyirikan. Nggak akan pernah musnah sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Karena iblis akan selalu ada di antaranya mengajak manusia akan terjerumus kepada perbuatan syirik. Bab fardhu tauhid wa ma yukaffiru min adz-dzunub. Bab keutamaan tauhid dan juga dosa-dosa yang diampuni ya dengan tauhid tersebut. Dibawakan oleh Syekh ya, Yusuf kitab ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan syahid ayat untuk bab yang dicantumkan. Firman Allah surah Al-An'am ayat 82, Allah Taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin." Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur-adukan keimanan mereka bidzulmin dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan juga mendapatkan petunjuk. Al-An'am ayat yang 82. Ini ayat dibawakan yang pertama dari yang bab ini. Dijelaskan oleh Syekh Allah Ta'ala bahwasanya telah lalu disebutkan tentang kewajiban bertauhid
wa annahu la budda minhu, dan bahwasanya seorang harus menjalankan tauhid tersebut. Dan inilah makna firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, wa kita bahas bahwasanya Allah telah menciptakan manusia dan jin dan manusia illa liya'budun, yang kecuali agar mereka beribadah kepadaku ini, ya illa liyuwahhidun, agar mereka mentauhidkan aku, kecuali dengan mentauhidkan aku. Kenapa? Li'anna ibadata la tasihu illa bitauhid. Karena ibadah yang kita lakukan tidak sah, tidak akan bernilai kecuali didasari dengan tauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini mu'allif menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Keutamaan itu terdapat pada amal-amal yang memang dilakukan oleh seorang hamba. Sebagaimana dalam keutamaan salat berjamaah. Jadi ada amal-amal itu yang punya keutamaan. Walaupun memang semua amal ibadah itu punya keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada amal-amal yang khusus yang dia punya keutamaan yang khusus, yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW, salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajat. Salatul jamaah, salat berjamaah itu afdalu, lebih utama, min salatil fardhi, daripada salat sendirian, bi 27 darajat, dengan perbandingan 27 derajat keutamaan. Subhanallah. Jadi ini keutamaan salat berjamaah. Salat sendiri dapat misalkan 1 keutamaan, berjamaah 27 keutamaan. Subhanallah, keuntungan yang luar biasa. Kalau misalkan salat sendiri itu nilainya 1 juta, ya kan? Kita bayangkan, berarti salat berjamaah itu nilainya 27 juta. Kita salat di rumah dapat 1 juta, salat di masjid dapat 27 juta. Mana yang kita pilih? Orang yang cerdas pilih yang di masjid. Dengan cuma jalan 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, yang dia dapat keutamaannya sangat besar. Ya, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui pahala salat berjamaah. Sehingga Nabi SAW menyebutkan asqalu salatil munafiq salatul isya wal fajr. Salat yang paling berat buat orang munafik itu salat isya dan salat fajar. Lau ya'lamuna ma fihima seandainya mereka mengetahui pahala yang ada pada salat isya dan fajar itu, la atauhuma walau habwa, niscaya mereka akan mendatangi salat tersebut dengan berjamaah walau habwa, meskipun harus berangkat. Subhanallah. Karena dia tahu nih, pengumuman besok yang salat berjamaah di masjid salat isya akan dapat uang 1 miliar. Tetangga dengar, ya, waduh, ini khusus bagi yang datang, nggak bisa diwakilkan. Siapapun yang datang pasti dikasih. Apa yang akan terjadi? Masing-masing orang akan berusaha datang ke masjid. Walaupun dia dapat sakit, kalau saya sakit bagaimana? Dia harus datang. Sehingga dia harus berangkat ya dari rumahnya untuk mendapatkan uang 1 miliar tersebut. Pasti dia akan bela-belain. Ini adalah masalah dunia. Bagaimana akhirat yang lebih besar pahalanya, lebih kekal, keabadian yang akibatnya kebaikan. Subhanallah. Maka kabar gembira buat kita semua, semoga kita istiqomah untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid. Ini di masjid, ya, jadi laki-laki itu salatnya di masjid. Perempuan sebaliknya, lebih baik buat mereka adalah salat di rumah. Tapi jangan melarang mereka kalau mau salat di masjid. La tamna'u imakum masajidallah. Jangan kalian larang wanita-wanita kalian untuk pergi ke masjid Allah. Tapi buat mereka lebih utama di rumah. Salatnya utamanya di rumah. Di masjid ini hanya untuk orang laki-laki. Jadi itu keutamaan. Ada memang amal-amal yang Allah berikan keutamaan khusus, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ya keutamaan tauhid. Di mana di sini dijelaskan tentang 2 hal dalam bab ini, yaitu yang pertama bayan fardhu tauhid, akan dijelaskan oleh Syekh tentang keutamaan tauhid. Nanti akan sebutkan hadisnya. Yang kedua adalah bayan ma yakfiru minadz dzunub,
Jelasan tentang perkara yang akan dihapuskan dari dosa-dosa dengan sebab tauhid tersebut. Faedahnya adalah kenapa tauhid itu mempunyai keutamaan yang sangat agung dan juga bisa menghapus dosa seorang. Karena annahu akbaru da'ana li rabbati fit ta'ah. Alasannya adalah karena dengan tauhid itu yang merupakan sebesar-besarnya tiang yang bisa memotivasi manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beribadah harus berdasarkan dengan tauhid. Kenapa? Li'anna al-muwahhid ya'malu lillah. Karena orang yang bertauhid itu hanya beramal untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa ya'malu sirran wa alaniyah. Baik secara sir ataupun alaniyah, secara terbuka, terang-terangan. Sebenarnya jadi nggak jadi masalah. Mau kita mensirkan amal kita, apakah ada yang lihat, atau kita alaniyah, terang-terangan dengan kelihatan orang, itu nggak jadi masalah. Yang dia niatkan hanya untuk Allah. Orang lihat dia mau memuji mau tidak itu urusan dia. Ini orang yang tauhid, salat berjamaah itu kelihatan. Ya, kita ikhlaskan ya untuk salat berjamaah karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan ingin dianggap orang sebagai orang yang ahli salat berjamaah, selalu pergi ke masjid dan bukan. Kita ingin mengharapkan pahala dari manusia. Karena manusia tidak bisa berikan pahala, tapi kita ingin pahala dari Allah. Amma ghairu muwahhid, adapun orang yang tidak bertauhid, kalau mura'i masalah seperti orang yang berriya dalam amalannya, fa innahu yatasaddaqu wa yusalli. Sesungguhnya orang yang riya itu dia bersedekah, dia salat, wa yadhkurullaha dan dia berzikir kepada Allah, idza kana indahu man yarahu faqat. Dia hanya melakukan ibadah tersebut kalau ada orang yang melihatnya saja. Kalau nggak ada yang melihat, dia nggak mau melakukan ibadah. Walihada qala ba'du salaf, oleh karena itu sebagian ulama salaf mengatakan inni la'awaddu an ataqarruba ila Allah ta'ala bi ta'atin la ya'lamuha illa huwa. Sesungguhnya aku suka, para salaf zaman dahulu ya, mereka mengatakan aku suka an ataqarraba ila Allah, aku bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu ibadah. Ta'atillah dalam taat kepada Allah, la ya'lamuha, yang tidak diketahui ibadah tersebut illa huwa, kecuali hanya Allah saja. Subhanallah. Ini orang salaf zaman dahulu yang belum ada media sosial mengatakan seperti itu. Jangan sampai amalnya ini diketahui oleh orang lain. Dia cinta melakukan amal-amalnya yang sir, yang rahasia, yang hanya Allah yang tahu amal-amalan tersebut. Ya, ini ulama kita, ya salaf kita. Ada orang-orang zaman sekarang sangat susah untuk menjaga keikhlasan. Karena banyak media sosial ya, status tersebar. Orang tahu dia sedang beribadah segala macamnya. Kalau dia membuat status dia sedang beribadah kepada Allah, nikmatnya beribadah kepada Allah, ini berbahaya. Bisa merusak keikhlasan kepada Allah, dan ini diingat oleh syaitan sehingga nanti amalnya akan terhapus. Kok ada yang lihat, kok ada yang komen. Akhirnya dia mengharapkan komen manusia ya dari apa yang dia buat, dia status, dia posting segala macam. Ini ya orang-orang yang muwahhid, dia nggak peduli, malah dia inginkan amalan itu tidak ingin diketahui oleh orang lain. Hanya Allah saja yang tahu. Walaupun nanti ada amal yang memang diketahui seperti salat berjamaah, salat Jumat, salat Id, itu ada amal yang harus dijaharkan, ditampakkan. Tapi ada amal yang sir. Yang kedua alasannya annal muwahhidina lahum al-amru wa hum muhtadun. Ini ayat yang tadi. Bahwasanya orang-orang yang muwahhid, yang mereka mentauhidkan Allah dengan sebenarnya tauhid, mereka akan mendapatkan keamanan dengan mendapatkan petunjuk. Surah Al-An'am tadi ya, ayat yang dibawakan oleh yang Imam dalam babnya itu. Yaitu firman Allah Ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka bidzulmin, dengan kezaliman. Lahumul amnu, buat mereka lah keamanan, wa hum muhtadun, dan petunjuk untuk mereka. Subhanallah. Ketika ayat ini turun, para sahabat berat
Syaqqa dzalika 'ala sahabat. Allah berfirman, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Subhanallah. Yang kezaliman ini berat. Sampai mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad, ayyuna lam yadhlim ya Rasulullah. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim? Ya, karena mereka menyangka kemaksiatan itu kezaliman dalam ayat ini. Siapa yang di antara kita yang berbuat zalim? Masih berbuat dosa, berbuat salah kan gitu. Maka Nabi SAW, maka Nabi menyebutkan dengan sabdanya, laisal amru kama tadunnu. Perkaranya bukan apa yang kalian kira. Bukan itu yang kalian sangkakan, itu bukan kezaliman, dosa-dosa yang kalian lakukan, maksiat yang dilakukan. Innamal muradu syirik. Tapi kezaliman di sini adalah berbuat syirik. Alam tasma'u ila qawli rajul wasariyatul hakim inna syirka la dzulmun azim. Bukankah engkau pernah mendengar, membaca perkataan seorang yang saleh, Luqmanul Hakim, yang Allah abadikan dalam firman-Nya dalam surat Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Wahai anakku, janganlah kau berbuat syirik kepada Allah, inna syirka la dzulmun azim, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Inilah yang dimaksud kata zalim dalam ayat Al-An'am tadi, bahwasanya kezaliman di sini adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka zalim itu anwa. Kezaliman yang kita lakukan itu ada macamnya. Ada 3 macam paling tidak. Yang pertama kata Syekh, al-zalimul zulmi, yang kezaliman yang paling zalim di muka bumi ini adalah asyirku fi haqqillah. Berbuat syirik terhadap hak Allah, itu dalam ibadah. Dia beribadah kepada selain Allah, sembah sujud kepada selain Allah, atau dia beribadah kepada Allah tapi juga dengan beribadah kepada yang lainnya. Minta tolong kepada Allah, minta juga tolong kepada dewa-dewa, menunggu harta, menunggu bumi dan langit dan laut dan seterusnya. Maka ini pun juga termasuk kezaliman yang sangat besar. Azlamu zulmi, kezaliman yang paling agung, yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman kedua, zalamal insanu nafsahu. Kezaliman yang dilakukan seseorang terhadap dirinya. Fala yu'tiha haqqaha, di mana dia tidak memberikan hak untuk dirinya. Misal an yasuma fala yuftir, dia berpuasa tanpa mau berbuka. Wa yaqumu fala yanam, dan dia salat qiyamul lail tanpa tidur. Ini kezaliman buat dirinya, padahal ini kan ibadah. Kok ada kezaliman? Iya. Kenapa? Karena dia menzalimi dirinya. Lihat ketika Salman Al-Farisi datang kepada Abu Dzar Al-Ghifari, Rasul mempersaudarakan antara Salman Al-Muhajirin dengan Al-Ansar. Itu Abu Dzar Al-Ghifari. Datanglah Salman kepada Abu Dzar. Dia lihat istri itu dalam badan mutabadzirah, pakaiannya kumel, acak-acakan, nggak pernah berhias. Kenapa seperti ini? Ya Salman, sesungguhnya sejarah kita udah gak ingin lagi dunia. Dia fokus ibadah terus. Malamnya dia salam sampai dari semalam ya sampai lama sampai fajar. Kemudian siangnya dia berpuasa. Subhanallah. Ini Abu Dzar. Ya, kemudian Salman bertamu kepadanya. Lalu dibuatkan makanan. Ya, menghidangkan makanan Abu Dzar dan istrinya kepada Salman. Aku gak mau makan sebelum aku makan. Karena Abu Dzar kalau makan saya berpuasa. Baiklah, saya makan, gitu kan? Karena menghormati tamu. Min adabi al-Islam al-tamu. Kalau tamu kita jimat, dia mau makan bicara imam sholat, cuma kita ya udah kita makan bersamanya. Datang waktu malam, Abu Dzar langsung ketika habis isya langsung dia sholat. Dia mulai. Kata Salman, tunggu dulu, tidur dulu. Jangan langsung sholat dulu, tidur dulu. Ya. Kemudian dia bangun lagi, nggak berapa lama tidur lagi selama. Ketika hendak ketiga malam baru Salman bangun Abu Dzar dah hukum sekarang. Berdiri sekarang untuk sholat. Ya, lalu dijelaskan pada Abu Dzar, inna alaika haqqun wa li ahlika haqqun. Sesungguhnya dirimu itu punya hak, keluargamu juga punya hak. Untuk dirimu itu punya hak untuk istirahat, untuk berrehat, ya. Istrimu juga punya hak untuk dipergauli dengan baik. Keluargamu punya hak. Sampai berkata ini kepada Nabi SAW. Maka dia mengatakan, sadaqah Salman.
sama benar. Subhanallah. Itu yang yang apa namanya? Jadi tunjukkan kepada kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus punya haknya masing-masing. Ya. Datang seorang kepada Aisyah radhiyallahu anha menanyakan bagaimana ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begini begitu. Maka dimengatakan kalau begitu ya sa'asumu walam uftir. Aku akan puasa terus dan akan pernah berbuka. Yang lainnya usolli walam arqud. Aku akan sholat terus, yang lain tidak akan tidur. Yang lain lagi ya la atazawwaju nisa. Aku akan menikah dengan wanita yang kamu sebutkan. Kemudian Nabi mendengar kali mengatakan begini begitu, ya kan? Fawallahi inni akhsyakum lillah wa atqakum. Demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling takut dari kalian. Nabi SAW, ini sesungguhnya aku ya asumu uftir. Aku berpuasa, aku berbuka. Kemudian usolli malam, aku pun juga sholat dan pun tidur. Wa tazawwaju nisa, dan aku pun juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka siapa yang membenci sunnahku itu, maka dia bukan termasuk golonganku. Jadi ibadah itu juga punya ya jerat. Jangan dikira ibadah itu orang aman, enggak. Setan terus menggoda manusia ya dalam ibadahnya agar dia dulu berlebihan. Tapi Islam tidak seperti dia, Islam itu mutawassit, pertengahan, enggak berlebihan, tidak pula meremehkan. Itulah Islam. Itulah ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi masing-masing punya hak. Maka diri kita punya hak, keluarga kita punya hak, ya Allah pun juga punya hak. Ya. Maka tunaikanlah fa'ati dari haqqin haqqun. Bukan maka tunaikanlah, berikanlah hak kepada yang memiliki hak tersebut. Tunaikan hak Allah, tunaikan beribadah kepadanya, hak istri tunaikan, berbalik dengan baik, hak diri kita juga punya hak, ya jaga kita, ya istirahat kalau memang kita lelah dan segala macamnya, masing-masing punya hak. Itulah orang yang adil. Berarti orang yang punya ini orang yang zalim. Zalim kepada Allah dengan berbuat syirik. Zalim pada keluarga membiarkan mereka dan tidak maafkan dan segala macamnya, jadi bergauli. Dan zalim pada diri sendiri ada dengan yang membuat diri ini lelah, capek terus gitu, nggak beristirahat. Tetap harus beristirahat. Kezaliman yang ketiga, dzalaman insani ghairahu. Kezaliman yang dilakukan manusia kepada manusia yang lainnya. Misal ayatan ada ala syakhsin jabbar, seperti orang memukul orang lain, itu kezaliman. Awil qatl, ataupun dia membunuh orang lain, atau akhdhi mal, ataupun dia mengambil harta orang lain, wa ma syabah dzalik dan yang lainnya. Yang ini ya perkaranya lebih sulit. Mungkin kalau kita ya seorang salaf pernah mengatakan, aku datang menghadap Allah dengan membawa 70 dosa. Ya, atas hak Allah masih lebih ringan bagiku ketika aku membawa satu dosa berhubungan dengan hak manusia. Karena bagi Allah mampu, ya, tapi manusia nggak bisa. Kalau nggak bisa selesaikan di akhir di dunia, nanti akan diselesaikan di akhirat. Nggak bakal hilang. Kita kecuali manusia mengambil hak orang lain, nah kita pernah ditipu, ya pasti nanti urusan di akhirat akan dikembalikan lagi haknya. Saya pernah kehilangan duit, kehilangan mobil, kehilangan motor, itu nggak hilang. Itu cuma nanti ya pengembaliannya ditunda di akhirat, akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada yang hilang, hak kita nggak hilang. Allah akan zalimi kita. Kita pernah dipukul, kita pernah dizalimi, disakiti orang lain, itu nggak akan hilang. Nanti di akhirat akan dituntut kita. Ya, jadi nggak ada yang hilang. Rumah saya, harta saya dicuri orang, tanah saya diambil orang, nggak akan hilang. Kalau itu hak kita, nanti akan dikembalikan. Dengan apa kembaliannya? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Bukan dengan harta, bukan yang lainnya, tapi dengan amal. Inilah orang yang muflis, orang yang bangkrut, datang dengan membawa pahala, sholat, puasa, zakat, sedekah, tapi dia pernah menzalimi harta orang, mengambil orang, yang mengambil hak orang lain, maka dibalasnya bukan dengan hartanya, tapi dengan amal ibadahnya. Subhanallah. Sehingga kalau orang terus menuntut, tidak ada lagi amal kebaikannya, maka keburukan orang yang dia zalimi ditimpakan kepada orang yang menzalimi dia di dunia ini. Itu. Jadi pengen minus dia, minus. Itulah orang yang bangkrut.
jadi orang yang menzalimi manusia. Makanya ya satu mengatakan, aku datang dan membawa 70 dosa berhubungan hak Allah masih lebih ringan ketimbang dengan satu dosa berhubungan hak manusia. Ya, karena manusia nggak betul lah, kita berhutang sama orang, dia lupa, kita lupa, dari tadi bukan lagi itu hilang. Tidak, udah pas, enggak. Nanti akan diselesaikan di akhirat. Ini berbahaya untuk masalah hak manusia, baik yang membunuh mereka dan segala macamnya. Ini kezaliman yang pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibawakan pula untuk menguatkan bab ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaihi. An Ubadah bin Samit, dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahu jannata ala ma kana min al-amal. Ini hadis yang dibawakan oleh Syekh Imam ini yang tentang bab yang tauhid itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Hadis dari Ubadah bin Samit bahwasanya Nabi SAW bersabda, man syahida, siapa yang bersaksi alla ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, wahdahu la syarikalah, yang Maha Esa, yang tidak disekutu baginya, tidak ada syirik baginya. Artinya dia beribadah kepada Allah, menyaksikan diri Allah, dan dia berbuat ibadah hanya untuk Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sekutu apapun juga. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan dia menyaksikan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Wa anna Isa abdullah, dan menyaksikan bahwasanya Isa itu hamba Allah wa rasuluhu, dan rasul dan utusannya. Wa kalimatuhu alqaha, dan kalimat yang ditiupkan kepada Isa itu ila Maryam, kepada Maryam, wa ruhun minhu, dan ruh dari Allah. Wal jannatu haqqun, dan menyaksikan bahwasanya surga adalah hak, wan nar haq, neraka adalah hak, adkhalahu Allahu jannata ala ma kana amal, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga berdasarkan amal yang dia kerjakan. Ya, bagaimanapun amal yang dia kerjakan. Hadis ini kita akan jelaskan. Hadis kabar gembira juga bagi orang-orang yang bertauhid, yaitu man syahida alla ilaha illallah, orang yang bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Jadi menafikan semua sembahan di dunia ini tidak ada. Lalu isbat menetapkan illallah, yang hanya dia sembah Allah Ta'ala saja. Kemudian wahdahu la syarikalah, juga meninggalkan sekutu-sekutu bagi Allah. Dia hanya beribadah untuk Allah, tidak berbuat syirik dalam beribadahnya itu. Ya, maka ini yang pertama. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan juga bersaksi bahwa Muhammad dan abduhu adalah hamba Allah dan juga rasulnya. Hamba Allah dan rasulnya. Maka ya, orang-orang yang seperti ini, yang dia menyaksikan dari Tuhan yang semasa Allah dan dari Muhammad adalah Allah, kita tahu tadi bahwasanya mensaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang disembah selain Allah dengan kebaikannya. Kemudian maksud daripada wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, menyaksikan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Nabi Muhammad adalah hamba manusia biasa, tapi dia rasul, yang istimewa membawa risalah. Jadi harus berdasarkan tentang syahadat anna Muhammad Rasulullah, ya, kita beriman mengimani Rasul adalah utusan Allah. Kemudian juga kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan tidak berbuat maksiat kepada Rasulullah SAW. Harus mengerjakan hak konsekuensi atas syahadat Rasulullah SAW. Tidak boleh menguranginya. Seperti apa? Seperti kita bermaksiat kepada Rasulullah SAW, melanggar perintahnya. Fi'lul ma'asi fal maksiatu naqasa fi tahqiqi hadhihi syahadah. Perbuatan maksiat kita kepada Nabi itu yang menyisi perintahnya merupakan kekurangan dari syahadat anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh.
Kenapa? Di annaka kharajta bi ma'siyatika min ittiba'in nabi. Karena telah keluar dengan bermaksiat kepadanya dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan ma amartukum bihi ma nahaytukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tabiru mastata'tum. Apa yang aku larang dari kalian maka tinggalkanlah. Wa ma amartukum bihi fa'tabiru mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah semampu kalian. Jadi kalau kita masih melanggar larangan Nabi, itu mengurangi ittiba kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bentuk yang meneladani Rasulullah telah kita kurang, nggak patuh kepada Nabi kita kan gitu. Dengan maksiat berarti kita sulit ini. Katakan kita orang yang ittiba kepada beliau, maka kita masuk dalam maksiat segala macamnya. Kemudian di antara hal yang bisa mengurangi tahqiq realisasi syahadat Muhammad dan Abdul Rasul adalah al-ibtida, berbuat hal baru di dalam agama alaysa minhu, yang bukan merupakan bagian dari agama ini. Kenapa? Di annaka taqarrabta ila Allah bima lam yashrahu wala rasulullah. Karena dengan perbuatan ibtida, hal-hal baru yang diciptakan oleh manusia dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Ini mengurangi ketundukan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal ibtida'u fi din fil haqiqah min istihza'i billah. Berbuat bid'ah, hal baru dalam agama, ritual agama, pada hakikatnya merupakan istihza, bentuk daripada istihza billah, yaitu merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di annaka taqarrabta ilaihi bi syai'in lam yasra'hu. Karena engkau mendekatkan diri kepadanya dengan sesuatu yang tidak disyariatkan. Ya, jadi udah paten nih cara kita beribadah kepada Allah sudah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara sholat, cara puasa, udah cara zikir segala macam. Sekarang pun udah berbeda-beda. Orang zikir sambil nyanyi, sambil joget, sambil musik segala macamnya. Pergi sebagai orang Nasoro. Banyak ya di YouTube segala macam. Ibadah bersolawat sambil joget-jogetan, musik-musikan dan segala macamnya. Persis dengan ibadahnya orang Nasoro. Yang ini dikhawatirkan. Dan benarlah sabda Nabi SAW, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin bi zira'in bi zira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltum. Pasti kalian akan mengikuti umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, seasta demi seasta, sampai kalau kalian mereka masuk ke lubang biawak, pasti kalian akan mengikuti mereka. Al-Yahud wa Nasara, apakah mereka itu orang Yahudi dan Nasara ya Rasulullah? Qala aman, siapa lagi kalau bukan mereka? Sekarang sudah terbukti orang beribadah dengan menari-nari, dengan joget-joget, dengan musik-musik persis sama dengan mereka. Ya, tapi kita kalau kita berusaha untuk ittiba saja. Salawat bagaimana ya? Salawat baca Allah sampai kita khusyuk segala macamnya. Ibadah gimana? Ya udah zikir seperti itu. Simpel sebenarnya kalau kita ingin mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sulit itu karena kita ibtidah melakukan perkara yang baru dalam agama kita. Ini ya mengurangi ya ketundukan kita, kepatuhan kita pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah menyaksikan bahwasanya Isa Abdullah wa Rasul. Dan kau menyaksikan bahwasanya Isa Abdullah dan Rasul. Bahwasanya Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ini penting. Karena dalam hal ini ada dua kelompok yang berlebih-lebihan. Yang pertama al-Yahud kadzabu faqalu bi annahu waladul zina. Orang-orang Yahudi mengingkari hal ini. Mereka mengatakan bahwasanya Isa itu adalah anak zina. Wa anna ummuhu minal baghiyah an-bughayah, dan bahwasanya mereka itu merupakan wanita zina. Waliyadzubillah. Ini keyakinan orang-orang Yahudi. Walaysa bi nabiyyin, dan Isa itu bukan nabi. Ya, waqatalahu syar'an, dan mereka membunuhnya. Mereka sangkalah membunuh Isa. Itu kan yang mereka kandung di sana itu loh. Mereka sangka itu adalah Isa, lalu bukan. Kemudian akhirnya An-Nasara, mereka berlebih-lebihan dalam mengimani Isa. Mengatakan innahu ibnu Allah
wa innahu tsalits. Isa itulah anak Allah ataupun yang satu dari yang tiga, Trinitas. Wa ja'alahu ilahan Allah, dan jadikan Isa itu sebagai sembahan selain Allah SWT. Ya, ini pun juga akidah yang beriman. Amma aqidatuna, adapun akidah kita, ya, fa nashhadu annahu abdullah wa rasuluh. Kita menyaksikan bahwa Isa itu hamba Allah sama seperti hamba yang lainnya. Wa rasuluh, dan juga rasulnya utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ummuhu siddiqah, bahwasanya ibunya itu Maryam itu orang yang benar, jujur, yang suci, ya, sebagaimana Allah telah mengabarkan ahsanat farjaha, Allah itu mensucikan farjinya, kemaluannya, dia bukan berzina, ya. Kemudian wa kalimatu alqa ila Maryam, dan kalimat yang dia sampaikan kata oleh Maryam, ya, itu waruhun minhu, dan juga ruh itu dari Allah. Kalimat apa yang disampaikan atas rahim Maryam itu adalah firman Allah, kun fayakun. Itu kalimatnya, bahwasanya cukup bagi Allah untuk menciptakan Isa itu tanpa melalui seorang bapa. Ditiupkan rahim, kun fayakun, maka jadilah kau janin, maka jadilah dia. Inilah Allah kata firman, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah sama seperti Adam. Khalaqahu min turab, Allah ciptakan Adam dari turab, ya, dari tanah. Tsumma qala lahu, kemudian Allah jadikan firman kepada Adam, jadilah kau manusia, jadilah, hiduplah dia. Subhanallah. Sebagaimana Allah ciptakan Isa dari rahim Maryam, ditiupkan ruh, kemudian kalimatnya kun, jadilah kau ruh, ya sudah, jadilah kau janin, manusia, bayi, cabang bayi, maka jadi. Ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya lebih aneh lagi, lebih ajaib kalau Nabi Adam. Nabi Adam itu lahir langsung, enggak terlahir dia, langsung dicipta oleh Allah tanpa melalui ayah dan ibu. Kan gitu. Maksudnya kan yang lebih ajaib Nabi Adam. Tapi mengapa mereka menuhankan Isa? Inilah ya kesyirikan yang buat oleh iblis untuk menyesatkan umat manusia. Ini kesyirikan jelas. Dan tidak ada banyak manusia yang tidak selamat dalam hal ini. Kita lihat ya, orang Muslim, Nasrani banyak kita di muka bumi, banyak. Mungkin sepertiga dari penduduk bumi atau mungkin berapanya. Ya, mereka meyakini bahwasanya Isa adalah anak Tuhan atau tiga, ya, satu dari yang tiga, ya, Trinitas. Itu kesyirikan juga. Ini banyak. Ini merupakan bentuk tipu daya iblis dan iblis berhasil. Makanya terus ya akan berhenti. Kesyirikan itu terus akan ada sampai hari kiamat. Kemudian hadis dari Itban, fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya ya, tadi belum kita sebutkan ya, setelah mereka menyaksikan bahwasanya Isa adalah kalimat Allah yang Allah selipkan dalam ruhnya rahim Maryam, wa jannatul haq, dan dia bersaksi bahwasanya surga itu benar, neraka itu benar adanya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga sesuai apa yang dia amalkan. Ya, ini merupakan bentuk daripada faidah tauhid, di mana seorang meyakini tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, lalu dia beribadah hanya kepada Allah tanpa syirik, dan menyaksikan Nabi Muhammad, artinya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dan juga menyaksikan Isa itu hanya hamba Allah dan Rasulnya, dan juga kalimatnya juga sampaikan oleh Isa adalah yang dari Allah, kun fayakun, yang menyaksikan neraka, surga semuanya benar, maka Allah akan masukkan surga berdasarkan amal yang dia kerjakan. Kemudian hadis berikutnya dari hadis Utbah, fa inna Allah harrama 'alan nar, yang mengatakan bahwasanya Rasul sabda, sesungguhnya Allah mengharamkan 'alan nar, atas neraka. Siapa?
man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah, yang dia mengharapkan dengan ucapan tersebut wajah Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah dan juga surganya. Yang dia mengucapkan kalimat itu dengan lubuk hatinya ikhlas, benar-benar semata-mata untuk mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala itu tentunya surga, karena Allah tidak bisa dilihat ya kecuali dalam surga sebagai bentuk keistimewaan para penghuni surga. Kemudian hadis terakhir, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, dia bersabda sallallahu alaihi wasallam, qala Musa alaihi salam, Musa pernah berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb. Ini Musa ini nabi yang bisa berbicara dengan Allah, kalam Allah ya, kalimur rahman, itu dia berbicara. Allah bukan wa kallama Allah Musa taklima, dan Allah berbicara kepada Musa taklima dengan pembicaraan yang sebenarnya. Ya, ini keistimewaan Nabi Musa alaihissalam. Dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, alimni syai'an azkuruka wa ad'uka bihi. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, ajarkan kepadaku sesuatu yang dengannya aku bisa berzikir kepadamu dan berdoa kepadamu. Qala, maka Allah berfirman, qul ya Musa, katakanlah wahai Musa, la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Qala, maka Musa berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, kullu ibadika yaquluna hada, semua hambamu mengatakan ini la ilaha illallah ya. Maka qala ya Musa, Allah berfirman, wahai Musa, lau anna samawati sab'an, seandainya 7 lapis langit, 7 langit ya, langit itu 7 lapis, subhanallah, yang kita tak tahu jarak langit pertama itu sampai mana bumi. Wa amiruhunna ghairi, dan juga seluruh penghuninya selain aku, yaitu seluruh makhluk yang ada di langit, wal ardina sab'an, dan juga 7 bumi, fikifatin, dalam satu timbangan, wala ilaha illallah, dan kalimat la ilaha dalam timbangan yang lain, malat bihinna la ilaha illallah, maka akan berlebih berat timbangan la ilaha illallah. Subhanallah. Ini dia yang akan menyamakan manusia kalau dia benar-benar mengucapkan ikhlas dalam hatinya kalimat la ilaha illallah, yang dia bisa resapi dan dia bisa amalkan konsekuensinya dengan tidak berbuat syirik kepada Allah. Maka kalimat ini akan bermanfaat nanti pada hari kiamat. Subhanallah. Ya, jadi ini di pertemuan pada hari ini bahwasanya di antara dosa-dosa yang besar yaitu bisa dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ya seorang berbuat ya tauhid kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Demikian insyaallah kita akan sambung pada pertemuan bab yang baru, babu man haqqal tauhid dakhala jannata bighairi hisab. Siapa yang merealisasikan tauhid, dia akan masuk surga tanpa hisab. Insyaallah kita akan bahas depan. Baik, kurang dan lebih mohon maaf yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang saya beri yang baik ya kita cukupkan di sini. Semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, menjadikan kita termasuk ahli tauhid, dan Allah lindungi kita dari berbuat syirik yang terang-terangan, yang sembunyi, yang kita sadar atau tidak. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum. Kita tutup dalam majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.